Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube Profit Partner. Nah, di video kali ini seperti biasa gue bakal share lagi kepada kalian semua masih seputar trading forex. Nah, di video kali ini gue bakal share sebuah strategi trading yang hanya menggunakan dua indikator aja. Dan apabila strategi ini kalian jalankan dengan cara disiplin dan juga teratur dan mengikuti semua rules-rules yang udah dibuat, gua bisa katakan strategi ini masih bisa untuk kalian mendapatkan profit yang banyak. Nah, jadi sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika gua upload video lagi kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, jadi kita langsung aja ke video tutorialnya. Nah, jadi langsung aja guys ya, kita ke video tutorial pembahasannya. Di video kali ini gue bakal share sebuah strategi trading yang menurut gue ini masih sangat profitable, dan gue juga kalau trading masih sering menggunakan strategi ini. Nah, strategi ini tuh sebenarnya sangat simple karena dia hanya menggunakan dua indikator aja dan bisa kalian jalankan, tapi gue saranin kalian latihan dulu di akun demo. Jadi jangan langsung di akun real. Ataupun kalau kalian menggunakan akun real, kalian pakai lot yang kecil aja guys untuk tradingnya, karena kalian baru mencoba untuk menggunakan strategi ini. Dan perlu kalian notice guys ya, sebenarnya untuk semua untuk semua strategi trading itu semuanya bagus, tinggal kalian aja gimana caranya untuk menjalankannya, gimana cara kalian disiplin dan mengatur money management yang kalian punya guys dari akun trading kalian. Oke, jadi kita langsung aja guys ya. Di sini gua udah masuk ke dalam MetaTrader gua, ke tempat trading gua di akun FBS. Oh ya, gue lupa guys ya, buat kalian yang pengen coba belajar trading, kalian bisa join grup yang ada di deskripsi video ini. Nah, di situ gua sediain gue sediain banyak banget materi, kalian bisa akses di situ secara gratis. Oke, jadi kita langsung aja guys ya. Sekarang kita udah di terminal kita di MT4-nya. Gue mau close dulu yang dari ini. Oke. Di sini kita bakal masuk lagi ke satu pair aja dulu, kita bakalan coba guys. Di sini gue bakal share menggunakan dua indikator aja. Ini kita pakai template mana ya? Ini coba. Nah, biar lebih enak ya. Biar lebih enak dilihat. Oke. Nah, di sini gue bakal share ada dua indikator, yaitu pertama kalian bisa pakai indikator Bollinger Bands. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian indikator. Terus kalian pilih yang trend. Oh ya, untuk teknik ini kalian bisa juga jalankan di Android, jadi nggak mesti di PC atau di laptop kalian. Nah, kalian tinggal masuk aja Bollinger Bands dan pakai aja settingan yang default seperti ini. Atau kalian kalau mau ubah-ubah warna, kalian bisa diklik aja di bagian sini, tapi gua biasa pakai yang default aja karena udah biasa seperti ini guys. Oke, indikator Bollinger Band 1, terus ada satu indikator lagi, yaitu gua pakai Stochastic Oscillator. Nah, yang ini dengan settingan periodnya 21, 4 dan 3. Nanti gua bakal jelasin satu persatu untuk kegunaan dari indikator ini. Oke, untuk yang pertama kita bakalan ambil dulu dari indikator Bollinger Bands-nya guys. Ini kita akan coba hilangkan dulu navigatornya. Oke, untuk indikator Bollinger Bands ini gua pakai untuk menentukan area support dan resistance. Nah, apa itu area support dan resisten? Untuk area support itu adalah harga lantai atau harga yang paling rendah dari chart ini guys, dan harga resisten itu harga yang paling tinggi atau harga bumbung ya kalau kita bisa lihat. Dan ini gua sederhanain aja bahasanya biar kalian yang para pemula juga bisa mengerti. Oke, di sini ada chart ya, ada chart. Nah, ini di mana di sini harga resistensinya dan supportnya itu di mana? Nah, gue bakal tarik sebuah candle, sebuah garis.
Nah, di sini ini gunanya Bollinger Bands itu adalah untuk menentukan support dan resisten. Nah, ini area supportnya itu berada di low BB ataupun low Bollinger Bands yang paling bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ini ada garis hijau dari indikator Bollinger Bands-nya. Jadi harga itu apabila dia dari atas ya, dia mau menyentuh ke area support di arah low BB tapi dia nggak bisa breakout ataupun bisa dibilang nggak bisa tembus, maka harga itu akan memantul ke atas mencari area resistance yang terbaru. Nah, itu sederhananya. Dan untuk area resistennya di mana? Nah, resistensinya itu ada di sini. Nah, ini di bagian top Bollinger Bands. Jadi untuk harga ini dia nggak bisa nembus breakout dari low BB, dia akan membantul mengarah ke atas guys, mengejar area resistensinya. Nah, ini secara sederhananya. Dan untuk indikator Bollinger Bands ini sendiri juga bisa membantu melihat tren dari pergerakan market. Nah, jadi contoh di sini ada mid BB namanya, mid Bollinger Bands. Nah, ini gunanya untuk melihat arah tren marketnya. Apabila harga berada di atas dari mid BB-nya, itu harganya berarti marketnya itu sedang uptrend guys. Nah, ini kalian bisa lihat ini mid BB-nya, mid Bollinger Bands-nya. Nah, itu berada harganya itu di atas mid BB, berarti dia uptrend. Dan apabila sebaliknya, apabila dia berada di bawah mid BB, berarti dia harganya marketnya itu pergerakannya lagi downtrend. Nah, kita lihat yang di sini. Sorry, gua bakal perkecil dulu biar kelihatan. Nah, harganya ini berada di bawah mid BB guys, yang ini guys. Maka dia downtrend, turun. Ini juga turun. Berada di bawah mid BB, dia turun. Nah, ini bisa kalian jadikan acuan kapan waktunya kalian untuk buy dan kapan waktunya kalian untuk sell dengan melihat tren marketnya. Nah, jadi apabila harganya itu sedang uptrend dari marketnya itu, maka kalian prioritaskan untuk buy. Jadi kalian jangan lawan arah. Dan apabila dia tren marketnya itu sedang downtrend, ya kalian prioritaskan untuk sell. Nah, jadi seperti itu. Oke, nanti gue bakal lanjut lagi. Selanjutnya kita bahas masalah indikator stochastic oscillator. Nah, ini gunanya untuk melihat kejenuhan pasar. Nah, di sini ada area namanya overbought itu di atas 80 dan oversold itu di bawah 20. Nah, ini sebagai acuan kita untuk melakukan open posisi, guys. Nah, jadi apabila harga itu sudah menyentuh 20 atau di bawah 20 dan dia memantul nggak bisa tembus ya. Nah, contoh yang seperti ini. Nah, dia nggak bisa tembus di area overbought oversold-nya di bawah 20, dia harganya akan memantul naik ke atas. Nah, ini kan sama ya. Nah, ini sama. Nah, untuk candle yang ini guys, kalian bisa lihat. Nah, dengan jelas ya. Dia nggak bisa breakout ke area oversold-nya 20, dia akan memantul naik ke atas guys. Dan ini akan jadi tempat kita untuk open posisi buy. Nah, gimana cara menggunakan strateginya? Itu sebenarnya sangat simpel sekali. Kalau gua biasanya itu mengambil area paling atas support dan juga paling bawah resistance. Nah, jadi contoh harus ada dua indikator yang valid di sini. Ketika harganya di sini guys, ini udah menyentuh resistance ya, resisten di top BB, bahkan ini udah keluar. Nah, ini udah keluar. Dan ketika di indikator stochastic oscillatornya juga berada di area overbought. Nah, yang ini dari atas di atas 80. Nah, ini udah bisa diindikasi kalian bisa open posisi sell di sini guys. Jadi ketika harganya sudah sampai di sini, sudah sampai area resistance dari indikator Bollinger Bands-nya, dan di indikator stochastic oscillatornya itu sudah di area overbought dan dia akan melihat turun.
ada pergerakan mau turun ke 80 ke bawah. Dan apabila juga dari indikator stochastic oscillatornya ini ada dua garis benang biru dan merah yang putus-putus, apabila dia udah bersilangan ya maka bisa diindikasikan akan turun guys harganya. Jadi kalian bisa open posisi di area yang ini guys. Gue bakal kasih areanya. Nah, di sini. Ini adalah base area kalian untuk sell. Nah, karena apa? Karena dia udah menyentuh resistance dari Bollinger Bands-nya dan juga sudah berada di area overbought dari stochastic oscillatornya. Nah, kalian bisa open posisi sell. Dan indikator ini lebih baik digunakan di time frame berapa? Nah, kalau gua sendiri menggunakan indikator ini di time frame H4. Nah, ini di H4. Di H4-nya udah berada di top BB dan juga di sini di area stochastic oscillatornya juga di area overbought. Gue lihat dari H4 dulu time frame-nya, terus baru gue main ke time frame yang lebih kecil lagi. Jadi gue eksekusinya itu melihat trennya itu di H4 dan juga eksekusinya di H1. Nah, di sini gue nggak saranin open posisi. Kenapa nggak saranin? Karena di sini terjadi pengembangan antara top BB dan low BB-nya itu mekar. Jadi kalau kalian menggunakan sistem ini, kalian hindari trading dengan market yang seperti ini karena ini masih berbahaya guys untuk trading. Masih sangat berbahaya karena ini sangat mekar sekali ya untuk Bollinger Bands-nya. Bisa kalian trading. Tadi gua udah jelasin, gua acuannya di H4 ketika dia udah di area resistance dan juga di sini udah di overbought. Kita eksekusi di H1 tapi kita nggak bisa lama-lama diam di sini guys. Jadi ambil profit seadanya aja. Jadi misal kalian open posisi sell-nya di sini, terus kalian bisa ambil profitnya di mid BB aja. Mid BB atau ini udah mau menyentuh di low BB. Nah, jadi kalian di sini aja sudah dapat 103 pips, cukup lumayan guys kalian kalau trading 103 pips dan ini harganya siap-siap memantul ke atas lagi karena di H4-nya masih mekar. Jadi masih ada indikasi untuk harganya itu naik lagi ke atas. Oke, untuk ini di per Euro USD kita bakalan coba save template-nya dulu. BB Bollinger Bands Stochastic Oscillator. Kita akan save template, kita buka di per yang baru lagi. Kita pakai yang ini guys. Nah, biar enak ya. Ini ada garis horizontalnya. Nah, kalian bisa coba-coba lagi guys. Nah, kita lihat di sini di H4 ini udah indikasinya udah ini sudah sinyal yang bagus, cukup bagus ini guys untuk kalian open posisi sell. Karena dia udah berada di resistance dari top BB dan juga berada di area overbought-nya dari stochastic oscillator. Jadi kalian bisa cek di H1. Oke, di sini masih ada indikasi untuk naik ya karena dia nggak bisa tembus dari mid BB. Terus kalian coba cek lagi dari time frame yang lebih kecil. Oke, ini masih belum bisa. Kalian jangan open posisi dulu kalau di sini guys. Karena ini masih ada indikasi uptrend. Karena di H1-nya ini dia nggak bisa tembus dari mid BB, jadi bakalan naik lagi, masih ada kemungkinan. Jadi yang penting kalian itu berurutan dari time frame H4, H1, terus ke ya lebih kecil lagi bisa ke M5. Kalau sudah dapat momennya, nah kalian langsung bisa eksekusi open posisi sell. Nah, di mana tempat kalian untuk menaruh stop loss dan juga tab TP-nya, tab profitnya. Nah, kalau gua biasanya seperti ini guys, kalau berada di posisi yang seperti ini untuk trading ya. Nah, gua itu bakalan taruh stop lossnya ini misal ya, kalau kita sudah terlanjur eksekusi sell di sini ya. Nah, gua bakal taruh di, stop lossnya itu di atas sini. Nah,
di atas area resistance. Nah, apabila dia menembus ya berarti kita kena stop loss. Dan untuk take profitnya biasanya gua ambil di sini guys. Kalau nggak di area mid BB, mid Bollinger Band-nya, kalau nggak di bawah. Nah, jadi biasanya kalau gua guys ya, misal udah posisi sell di sini dan harga turun ke bawah, gua nggak bakal pasang take profitnya di area mid BB, tapi gua bakal kasih yang namanya trailing stop. Nah, jadi take profitnya tetap jauh di bawah, tapi untuk stop lossnya gua bakal geser di sini guys. Misalnya harganya udah nyampe ke mid BB ya. Ini dengan catatan harganya udah nyampe mid BB, tapi kalau kalian belum profit, harganya belum bergerak turun ya, kalian belum bisa taruh trailing stop di sini. Oke, mungkin sesederhana ini untuk teknik ini guys. Jadi diperlukan kedisiplinan untuk menggunakannya. Jadi hanya perlu 2 indikator aja, dari indikator Bollinger Band juga indikator stochastic oscillator. Nah, ini sangat simpel sekali, kalian bisa terapkan, tapi ingat kalian harus tetap pakai money management yang bagus. Oke, jadi mungkin segini dulu aja guys ya untuk video kita kali ini. Jika kalian suka dan videonya, kalian bisa klik like, dan juga kalau masih ada yang ingin tanyakan silahkan di kolom komentar. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.